Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai mata kuliah bahasa Indonesia pertemuan keempat. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Christian Mikael, NIM DWB 118044 dari Fakultas Teknik jurusan Arsitektur Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan 4 dengan judul penulisan unsur sarapan. Nah, setelah saya membaca mengenai penulisan unsur sarapan, di sini saya akan menjelaskan yang dapat saya mengerti dan saya pahami. Di sini biasanya penulisan unsur sarapan masih menggunakan bahasa asing, namun tetap dipakai dalam konteks bahasa Indonesia. Unsur bahasa asing tersebut sudah diserap dan disesuaikan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangannya bahasa Indonesia menyerap unsur dan berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Dayak, Betawi, Bali, ataupun bahasa daerah lainnya. Di sini dari bahasa asing seperti bahasa yang tadi penyebutannya yaitu bahasa daerah. Nah, ini untuk bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, Portugis, Belanda, Cina. Nah, di sini berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar nih. Terus menjadi dua kelompok besar. Unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti force majeure, terus de facto, de jure, dan exploitation, dan the eye home for eye. Di sini unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisan disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya, sehingga bentuk bahasa Indonesia itu sendiri masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Unsur serapan yang sudah lazim dieja sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia tidak perlu lagi diubah. Mungkin sekian pemahaman dari materi pertemuan 4 dengan judul penulisan unsur sarapan. Sekian dan terima kasih.